kunci paling utama, bahkan itu bisa sampai 70% kesuksesan seseorang itu dari akhlaknya. Ya kalau orang nggak beramanah, begitu dikasih jabatan ya kesempatan ini banyak proyek, malah sih nggak setuju, itu pendukung ya, kepala desa dadeknya camat, dadeknya kabah kayak gitu, jadi sekda kayak gitu. Nah, bisa semuanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nailin RA bisa kembali membersamai kajian manajemen Islam pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai sebuah tema yang sangat penting sekali dalam kehidupan umat muslim karena akan membicarakan masalah akhlak yang merupakan cerminan hati dari umat muslim. Nah, untuk itu, untuk mendalami kembali mengenai manajemen akhlakul karimah, kita akan dipadu oleh guru kita Ustadz Juli Murtado. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu derek-derek sedaya yang dirahmati Allah, monggo kita sareng-sareng mengawali pertemuan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu derek-derek sedaya, mari kita jadikan kajian-kajian yang menambah nutrisi wawasan dan keimanan kita, yang mudah-mudahan makin dalam, makin luas, yang kita sadari, yang kita pahami, yang kita imani, maka akan semakin kuat pula keinginan kita untuk menerapkan apa-apa yang sudah kita pahami tersebut. Nah, kalau itu merupakan tuntunan Islam, janji Allah yang selalu kita berdoa, tunjukilah jalan yang lurus, tunjukilah kunci-kunci jalan kenikmatan. Kenapa ini kita sampaikan? Karena jalan lurus itulah makin dalam kita pahami, akan semakin dekat sekali nikmat yang akan kita peroleh. Jadi seperti itu. Nah, ini harus kita yakini. Nah, etikanya kalau bendino kita nyuwun sama Allah, mbok ya Allah, tunjukilah kami jalan lurus, tunjukilah. Itu barang yang paling penting dalam kehidupan ini, bukan harta, bukan tahta, bukan yang lainnya, fisik ganteng, fisik ayu, tapi jalan yang lurus. Karena jaminan kalau kita dapat hudalil muttaqin, jalan yang lurus itulah yang membawa kita kepada kualitas kita yang terbaik. Monggo ngajak Pak. Nah, kualitas kita yang terbaik. Jadi seperti itu. Nah, pola berpikir seperti ini mari kita rubah mindset kita. Ya kayak kalau misalnya di Jerman ada orang Indonesia makan karena kenyang, nggak dihabisin, dimarahin sama sebelahnya. Habisin.
Iki duit-duitku dhewe, pesen-pesenku aku dhewe, aku ya suarek protes, nah, gitu ya, cerewet amat begitu. Tapi Jerman tetap malah marah lagi. Ini sumber daya terbatas, jadi harus dimaksimalkan. Kalau mau ngambil, ya secukupnya. Kalau kenyang ya dikit, jangan ngambil bawahnya separuh ditinggal. Karena eker-ekeran, telepon polisi deh, polisi datang, cekel itu Pak. Nah, contoh sesepele itu. Nah, karena mindsetnya berubah, berbeda. Oh, duit-duitku dewe, tuku-tuku aku dewe, nah, kayak gitu kan. Sama seperti kalau kita ini sekarang di kehidupan kita ini, bisa kita membutuhkan sesuatu bukan dari akal sehat kita, tapi dari amplop yang dibayar ke kita. Kalau kita tidak baik, gitu ya. Nah, mindset itulah harus kita sebaiknya notonya itu ngikuti tuntunan yang kita yakini. Karena apa? Karena kehidupan kita ini gak mau neng dunya toh, gitu loh. Tuntunan dunya itu tempat kita menikmati, tapi sekaligus tempat kita nanti mempertanggungjawabkannya. Apapun sekecil-kecilnya, sebedadaloh, itu akan dipertanggungjawabkan dan nanti kekal abadi. Kita kalau kekal abadi ngadeg kan biasa, tapi kalau ngadeg terus itu capek toh akhirnya. Bahkan 3 besar hukuman yang paling sengsara itu dia didangak ning ngono, ditedasi sangka dhuwur air tas. Karena itu setahun apa enggak mendem kayak gitu, contoh gitu. Nah, jadi kalau di neraka siksanya kekal abadi. Kalau di itu di surga nikmatnya kekal abadi. Nah, monggo. Jadi seperti itu yang kita harapkan, ya. Nah, maka kita sekarang ini bicara umum, sebagian sudah kita ini kan manajemen kasih sayang, adil dan sebagainya. Tapi kita kembali usulan dari istri itu, akhlakul karimah dulu secara umumnya gimana? Akhlak, perilaku, karakter, budi pekerti yang mulia dan terpuji yang sesuai tuntunan Islam. Itu akhlak. Bedanya dengan azab atau etika, itu ada nilai-nilai universal, tapi tidak selalu dari Allah, karena sumbernya bisa karena kebiasaan di budaya setempat. Nah, budaya setempat itu macam-macam. Ada kalau di Solo itu sebagian tertentu dikasih makanan, disajikan rempelo ati sama ceker misalkan, sama buntut ayam misalkan, ada buntutnya, mereka merasa terhina. Masuk dari mbah-mbah saya dulu gitu. Oh, menyajikan kok buntut jero ada nyun sewu tanda petik telek gitu ya. Nah, kurang ajar banget itu. Tapi kalau di tempat lain kan enggak ya. Oh, jeruan enak malah gitu. Nah, itu dipandang enggak etis, tapi di satu lain gitu. Itu azab atau etika. Etika di luar negeri ngombe enggak masalah, malah suatu kehormatan kalau menyajikan ini anggur sudah sekian puluh tahun. Wow, hebat, harganya pasti mahal gitu kan, disajikan. Yang satu babi boleh, yang satu nggak boleh. Jadi etika itu masih sebagian bergantung dari kebiasaan budaya setempat. Jadi seperti itu. Nah, kalau akhlak itu etika, budi pekerti, perilaku yang sesuai dengan tuntunan Islam. Itu. Maka kadang-kadang kalau di satu tempat itu ada yang namanya budaya
kepala kebo itu dipotong terus disajikan sebagai sebuah sajian. Nah, kalau kita ngikutin di situ, kalau dalam Islam itu tidak boleh. Nah, padahal budaya setempat itu kan budaya lama. Karena itu sudah mendekati hal-hal yang menyangkut syirik. Nah, itulah bedanya. Itulah bedanya. Nah, kita sekarang yang sesuai dengan tuntunan Islam, yang berhubungan dengan Tuhan, alam, dan manusia. Jadi, budi perilaku yang baik, karakter perilaku yang baik kalau kita berhubungan dengan Tuhan itu piye sih? Karena Tuhan itu maha segalanya ya. Kita ndeprok pasrah total kepada Allah. Kita ndonga penuh keikhlasan. Kita taat kepada Allah karena Dialah yang menciptakan kita, menciptakan semua aturan, dan Dialah hakim yang sebaik-baik. Yang tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, akan memperhatikan kita. Nek api akan dinyanyoi, nek elek sebatas eleknya itu. Nah, makin mengenal Allah, hubungan kita dengan Allah itu makin baik, makin tulus. Nah, ibadah ya makin rajin, dungone juga makin terpipil percaya, taatnya. Nah, akhlak kita terhadap manusia bagaimana? Nah, manusia itu kan senang kalau kita ini suka memberi, suka menolong, santun, salah minta maaf, kita silaturahim, nggawa sesuatu yang nanti untuk oleh-oleh, dan ngajak-ngajak yang baik. Kalau ada sesuatu yang lagi geger ya didamaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, akhlak pada alam bagaimana? Nah, ya, harus dikelola dengan baik, jangan dirusak, jangan ditopangi, tidak karo-karuan terus nanti nggak dihijaukan lagi. Eksplorasi habis-habisan kayak di Kalimantan itu dikeruin, sehingga orang yang dulunya di atas 100 langsung sekarang menduduki 3 besar. Karena apa? Karena ngerui barang sing karek ngerutok. Pemerintah itu saimplek banget, tapi akhirnya dia bisa ratusan triliun dinikmati. Itu batu bara luar biasa itu untungnya. Nah, jadi seperti itu. Dan akhlak ini yang mulia ini, itu kunci paling utama misi suci Rasul yang akan dicontohkan, diajarkan kepada kita untuk meraih kualitas hidup, kesuksesan dunia akhirat yang oleh Rasul dicontohi. Nah, Rasul itu sukses apa? Duit 3 triliun. Apanya Rasul nggak mempunyai cita-cita itu. Begitu anak bondo dan sebagainya buagai balik nenek. Jadi itulah dia membawa nilai. Nah, karena itu perlu dikenali, dipahami, dijiwai, dijaga, disempurnakan terus menerus. Kalau perlu dengan menggunakan ini, kita ini dengan orang lain diskusi, aku menghadapi ini apa sih, aku kekuranganku apa sih, dan sebagainya. Sehingga introspeksi itu terus dibuat tulisan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah kemudahan, kekuatan untuk merubah akhlakku yang masih kurang baik ini. Apa ditulis itu? Misalkan kita ada emosi atau kita ini sering begini dan seterusnya. Nah, agar kehidupan kita bisa berkualitas, sukses, mulia, nikmat, bahagia, sana dunia, sana akhirat. Jadi itu yang kita lihat. Nah, beberapa yang menyangkut ini Allah sendiri sudah betul-betul meyakini. Maka mari selalu yuk berubah dalam hidup ini, berubah sidik. Punyalah target itu, begitu kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan yang terbaik saat itu. Jangan sebaliknya. Ada orang sudah pensiun, podo pensiun, geger malah.
Orang pensiun pada pensiun akhirnya malah jauh dari lingkungan dan sebagainya. Nah, kan keliru itu. Ya kita pelajari, pahami, kuasai, imani, ilmunya kita praktekkan. Dan itu semuanya kunci fisik, kunci pikiran, kunci hati. Kalau menyangkut masalah nilai yang baik, itu diawali dari hati. Tapi kalau kompetensi, kemampuan kita, itu kan ada technical skill, managerial skill, sama sikap mental, attitude atau akhlak tadi. Nah, kalau dalam Islam, managerial skill boleh aja dari pointer mengatur macam-macam. Technical skill boleh aja. Neng, dari itu akhlaknya nggak bagus, umpamanya nggak jujur. Nah, pinternya hanya untuk minteri diri sendiri, nek nggak adil, maka dia rekayasa sampai menguntungkan diri sendiri atau keluarganya dan seterusnya, menutupi kejahatannya dan seterusnya. Maka di dalam Islam, kalau tadi ada pikiran, ada fisik, ada hati yang membuat keutuhan manusia, ya. Satu membuat kreativitas, ini sebagai kepekaan rasa terhadap nilai-nilai yang baik atau buruk. Fisik adalah casing kita yang secara natural bisa kelihatan. Tapi kalau di dalam urusan kompetensi dalam mensukseskan kehidupan kita, ada technical skill, ada managerial skill, ada attitude atau akhlak, maka dalam Islam kunci paling utama, bahkan itu bisa sampai 70% kesuksesan seseorang itu dari akhlaknya atau kepribadiannya. Itu sudah diteliti berkali-kali, Pak, di Amerika dan sebagainya. Tokoh-tokoh yang sukses punya nama baik, diteliti itu ranking satunya di orang itu jujur, objektif, pakai akal sehat. Terus yang lainnya juga itu kerjasama tim, terus ini dan sebagainya. Jadi semuanya itu akhlak karimah. Dan delalah matching antara penelitian dengan konsep Islam. Karena itu konsep Islam 70% kalau akhlak kita baik akan sangat memudahkan kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Maka sebelum kita meninggal, yuk kita sadari nek wis meninggal gak iso apa-apa, mbuh presiden, mbuh raja, mbuh sapa. Nah, sebelum ini mari kita lihat. Maka kalau tadi sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Betulnya yang benar itu, dan sesungguhnya engkau la'ala, sungguhlah, ditekankan lagi sungguh, dan sesungguhnya engkau sungguh loh, la ala di atas, itu kalau dalam Islam itu menunjukkan kemuliaannya. Maka alif lam mim dzalikal kitab, bukan hada, dzalikal ikulu, Al-Quran yang penuh hikmah. Itulah ya, dzalikal kitabul la raiba, saking mulia. Ini la, sungguh loh, dan sesungguhnya engkau sungguh loh, saking untuk menekankan lagi di atas akhlak yang agung. Itu yang ngelem bukan presiden, itu yang ngelem Allah. Padahal Allah Maha segalanya. Maka banyak sekali kita harus belajar terhadap Rasulullah, pekerti agung. Maka tidak ada satu orang pun yang menulis buku kecuali menomorsatukan pemimpin
suri teladan yang terbaik itu Rasul. Karena dari jahiliyah menuju ke sesuatu hal yang luar biasa. Jadi seperti itu. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dia berakhlak, ditugaskan misi sucinya membawa ajaran Islam, khususon bil khusus, caranya ngono ya, itu menyempurnakan akhlak manusia gitu. Kok itu urip piye? Jadi seperti itu. Sesungguhnya innama bu'istuli utammima makarimal akhlak. Gathuk toh, dia akhlak yang oleh Allah didesain yang terbaik, dia berusaha yang terbaik, dia begitu. Maka pemimpin paling sukses kalau dia mengedepankan keteladanan akhlak karimah. Ya adil, ya jujur, nggak saenak udele, nggak negak suka terus alah ini disikat aja. Alhamdulillah Tom Lempong dibebaskan Mahasto gitu. Nah, karena banyak rekayasa dan sebagainya. Kalau pemimpin yang bagus nggak mungkin mau begitu. Jadi seperti itulah yang kita lihat. Maka macam apa sih akhlakul karimah? Ternyata tidak hanya di dalam semua buku yang kita baca, yang kita diskusikan. Karena hubungannya itu etika dengan Allah, etika dengan manusia, etika dengan alam, maka kalau disimpulkan akhlakul karimah itu yang paling tinggi, etika kita harus beriman, yakin, percaya, bertakwa, takut, tidak akan pernah mau ngeyel sama Allah, istilahnya sebagai kualitas tertinggi kepada Allah. Kemudian baru sidik, jujur, amanah. Sidik, jujur, amanah, tabligh, fatona. Itu sifat pemimpin ala Rasul yang sangat penting. Sidik harus benar, salah satunya jujur, harus benar, harus adil, harus kar sama wong cilik dan sebagainya. Nah, amanah itu dia harus punya tanggung jawab yang sedemikian tinggi sehingga dia selalu ingin menunaikan yang terbaik, begitu. Nah, tabligh itu menyampaikan, tetapi di dalam ilmu manajemen sebetulnya hakikatnya orang yang begitu care-nya terhadap mengembangkan SDM, ngaderisasi, ngasih wawasan, ngasih contoh, ngasih teguran, ngasih masukan-masukan, ngasih pembelajaran, ngasih saran-saran, nasihat-nasihat, termasuk ngajari tentang Islam, tentang semuanya. Itu jadi kelompok tabligh. Fatomah itu cerdas, berarti dia senang belajar, memupuk pikiran kita sehingga digabung dengan nuraninya, maka dia akan pandai memutuskan yang terbaik. Karena kehidupan ini pasti menghadapi banyak masalah. Piye omset dhuwur, untungnya ya akeh umpamanya gitu. Nah, jadi itulah hasil sebuah ini. Ini akhlak jujur, akhlak amanah, akhlak. Ya kalau orang nggak beramanah, begitu dikasih jabatan ya kesempatan ini banyak proyek, kalau saya nggak setuju, itu pendukung ya, kepala desa dadekne camat, dadekne kabah kayak gitu, jadi sekda kayak gitu. Nah, bisa semuanya begitu. Sing musuh-musuhnya jok sampai uncal ya aja neng tlogo wungu utawa diuncalne neng gone waduh kono kuwi jangan cek mending gitu. Apa sing neng kono kuwi cedhake anu kuwi Jepara. Nah, contoh seperti itu. Nah, hal-hal gitu itu enggak boleh kalau sebagai pemimpin. Anu kok ngono. Oh, itu kan untuk kebaikan. Saya itu dapat diskusi sama seorang mantan kepala dinas itu yang sudah pindah-pindah.
Ya biasa toh Pak, kalau orang dikasih naik jabatan ya dia harus syukuran Pak, pantes kan etikanya gitu toh Pak. Iya syukurannya saat ditembung saat durunge amplop paling tidak berapa ratus juta ini loh Pak Ju. Tapi kok sing aku merasa terenyuh banget itu, kok begitu merubah mindset, iku sogokan, itu ngentit, itu membuat tidak adil, itu membuat jauh dari akal sehat untuk mencari yang terbaik dengan cara dianggap itu syukuran. Syukurannya gak mung 1.000 Pak Toto, ratusan juta ya kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu. Nah, ikhlas dan syukur itu sing gandeng itu karena ini sangat erat Pak. Ikhlas masrahnya sama Allah, ya wis apa ae karena Allah. Syukur Allah itu segalanya. Aku berbuat hebat pun sebetulnya karya Allah lah yang lebih besar. Kalau kita teliti begitu Pak, orang yang ahli syukur tidak akan pernah merasa sombong. Kenapa? Walaupun karya kita ini setinggi langit, tapi itu karena Allah memberikan banyak kemudahan kepada kita. Kayak gitu. Jadi tidak ada, itu kan guru-guru aku kok. Ya pantes kok anakku jadi elit-elit tertentu gitu. Wah, aku kan gitu ya. Ya jangan seperti itu. Nah, jadi begitu. Ini dermawan, suka menolong, pemaaf, sopan, tutur kata yang lemah lembut. Nah, ini kadang ini saya belum sempurna ini. Di tempat yang tertentu saya sangat lemah lembut. Walaupun dia itu orang kowere kayak gitu. Tapi di sisi lain kadang-kadang saya masih keras kayak gitu. Nah, contoh ya, ini introspeksi diri. Nah, disitulah nanti kita harus memperbaiki di mana. Sebab kalau seorang pemimpin di mana banyak hal dan sebagainya, dia mengikuti aja ya wis ya yuk terus, hancur negara kita ini, hancur perusahaan kita ini. Ono wong nyolong jarno yang sakne ya wis, nyolong neh ya wis lah, nyolong neh ya wis. Kok sebelahe nyolong neh. Alasane ngomong kono nyolong gak apa-apa, ya wis. Kono nyolong neh, kok gak apa-apa, ya wis. Akhirnya nyolong kabeh. Nah, contoh seperti itu. Rendah hati, tawadhu, ya wis. Ada apa dan seterusnya. Sabar, tawakal, adil, bijaksana, bakti sama orang tua, hormat sama orang tua, hormat sama sesama. Siapapun dia, coba mikir dulu gitu. Kita sudah kadang-kadang kita biasakan kalau main mobil itu anak wong sepeda gitu. Pasti saya sudah membiasakan. Ayo gitu. Rodok tarim benon budal sih gitu. Wong cilik gitu. Ojo pehano terus kita nerabas begitu. Nah, apa misalkan itu ya wis. Apa kita wong kesusut tapi ya kita ngerem aja bendanya nyalek. Apa susahnya kan gitu kan? Nah, kadang-kadang akhlak itu begitu banyaknya, optimis selalu, gak mutungan, gak kecentok, dan seterusnya ya. Tepati janji, hemat, sederhana, qanaah, menerima apa adanya, memiliki rasa malu, jaga kebersihan, kesucian hati, picik pikiran kita, berani menegakkan. Ini termasuk amal-amal muka. Jadi tetap saya harus katakan, kebijakan yang terlalu ekstrim berubah yang membebani rakyat itu kebijakan yang tidak bijak. Itu konsisten sekali, mau disogok apa saya nggak akan lewatkan itu. Karena itu prinsip Islam itu. Care sama wong cilik itu prinsip Islam. Merasa malu, jaga diri, berani negaan malu. Ini kan banyak ngajak kebenaran boleh, begitu amar ma'ruf nggak mau dia. Gemar silaturahim, gigih berjuang pantang menyerah dengan jihad dan sabar tadi, jauhi penyakit hati. Jangan lupa menjauhi penyakit hati itu juga akhlak karimah. Dan misalnya melak-melak itu ngombe-ngombe, sorry ya aku nak perlu gitu. Nah, mungkin dia gak kuat tuh begitu kan untuk ngomong, gak boleh gitu. Tapi orang lain kali ngono. Sorry ya aku juga nggak ini ya. Jadi dia nggak kejebak oleh
maksiat tadi gitu. Begitu banyaknya pengaruh, saking sungkannya begitu. Ini kenapa dan lain-lain? Karena semua yang menyangkut tuntunan Islam, perintahnya maupun larangannya, itu secara makro masuk ke kelompok akhlak karimah. Karena akan membawa kebaikan. Berarti kalau kita takwa, oh iya otomatis takwa kan ngikutin semua perintahnya, menjauhi larangannya. Masuk kita harus adil, pemimpin itu harus adil, ada begini dan sebagainya. Kalau berjalan jangan pakai gitu, koyok hebat ya, karena dia direktur utama apa BUMN misalnya kayak gitu ya dan sebagainya. Enggak begitu. Nah, harus dengan rendah. Pada semuanya orang yang miskin harus lebih hormat. Harus ada perasaan lebih hormat malah. Iki perintah Allah, dekatnya Allah dengan kita, salah satunya dekatnya kita untuk membantu wong cilik harus dihormati. Bukan wong cilik macam-macam nyeluk ini cerewet malah digetah ngono dan sebagainya. Repot. Kita ada tamu, wah begitu saya enteni ya. Kita kadang-kadang masuk ke instansi, wah begitu kadang-kadang. Nah itulah akhlak. Nah Rasul itu ya begitu wis malam kroso gitu, dodok kita nggak usah dodok sih, ke bojoku nanti kebangun tidur lagi angel, ya wela tidur neng gini emperan, itu gak apa-apa. Akhlaknya yang seperti itu, kok kayak itu. Ini contoh akhlak yang baik. Wong sugih nggak karu-karuan, tapi begitu care-nya sama wong cilik yang tidak akan kepikiran nanti dia anaknya wong sugih sehingga dia bisa bantu saya, enggak. Terpanggil dia itu ada wong soro, ada wong cilik, perintah Allah harus ditolong. Monggo. Nah itu tadi penjelasan mengenai akhlakul karimah. Nanti kita akan sambung kembali, tapi kita harus jeda dulu untuk iklan pariwara berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Tuh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih.
datang Mas. Siap. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung kerang WK Kaliampo rasane top markotop. Baik, kita akan kembali lagi dengan kajian kita mengenai manajemen akhlakul karimah bersama dengan Ustadz Juli Murtado. J, ini ada contoh, tapi saya ingin menekankan betapa sebetulnya orang yang berakhlak karimah itu nyeneng nih, dan akhirnya orang hormat, akhirnya kredibilitasnya tinggi dan seterusnya. Dan itu bisa mempengaruhi. Maka leadership yang paling tinggi harus diawali oleh akhlak karimah. Karena contoh teladan yang baik itulah yang akan membuat dia akan mudah mempengaruhi. Maka ini di judulnya adalah true leader sebetulnya. Ya, leader yang baik. Tapi bocah cilik pernah kita lihat, tapi untuk membuat contoh betapa akhlak karimah itu sangat penting dalam kehidupan. Nah, contohnya seperti itu. Loh, kok morong-morong ini? Mati ya? Oh, perlu waktu ini. Perlu waktu. Pernah kita sampaikan di sini. Ya. Akhlak yang lain nyelatu. Oh, pemerintah yo apa? Gak suwi gak teko-teko. Muacet ndak karo-karuan. Ana wong sing gojek, ana wong sing santai, ana wong sing cuek dan sebagainya. Tapi ada seorang anak tuh ngesakne ya. Sikap teladan yang ingin menolong apapun keadaannya dia lakukan. Ternyata anak cilik bisa mempengaruhi yang lainnya. Gak mungkin anak cilik ngangkan pohon. Tapi kok ngesakne ya, nekat kayak gitu ya. Memancing, itulah hakikat motivasi seorang leader itu begitu.
Negara kita ini kalau leadernya luar biasa baiknya, rakyat itu nurut semua kok. Karena rakyat kita ini bukan orang jelek kok. Tergantung dari leadernya gitu. Terpengaruh. Ini hakikat leadership itu begitu. Kemampuan mempengaruhi orang untuk menggapai tujuan tertentu. Seorang anak kecil mampu, wong sing sugih-sugih do mudhun kabeh, kuat-kuat mudhun kabeh ngangkat bareng. Nah, ini ya, jadi akhirnya keangkat. Ya, waktunya terbatas ya. Ayo kita semangat. Semangatnya apa? Kita koreksi diri, mana yang masih kurang, kita sempurnakan ala karimah, karena betapa pentingnya misi suci Rasul itu. Untuk apa? Agar supaya rezeki kita lancar, tenang, nikmat, bahagia, mulia ini. Jadi seperti itu. Dan kunci utamanya adalah akhlak. Maka kalau kita lihat manfaatnya, itu buahnya sekali. Tapi kalau kakean malah repot. Paling tidak kita cerita tentang bisa menciptakan hubungan yang baik, positif, harmoni dengan sesama manusia. Mbuh itu musuh, mbuh apa, akhirnya jadi gampang rangkul-rangkulan, gampang menyatu, gampang menyadari, dan lingkungannya menghindari konflik, membangun kerukunan yang hangat. Karena ayolah podo ini, podo hormati, ayolah ini, ayolah ada apa, ada yang kurang, ya bisa diparani, dikasih amplop dan sebagainya tanpa diminta dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya lingkungan bisa baik. Membangun kredibilitas kepercayaan orang lain terhadap kita, yang menciptakan rasa hormat, dukungan orang lain, memudahkan dalam bersinergi sehingga mudah menggapai cita-cita yang kita inginkan. Entah dalam berusaha atau apapun. Kalau sudah hubungan baik itu beda. Dan dia akan ngomong ke tempat lain, ke orang lain juga akhirnya cerita tentang baik misalkan. Jadi misalkan contohnya misalkan Pak Lutfi ya ketemu sama Pak Singgih itu. Saya cerita ke anu, kan saya nggak cerita jelek ke Pak Singgih itu gini. Nah, kurangannya dia itu. Zaman dulu luar biasa. Nah, paling dia ya hormat juga ke Pak Lutfi gara-gara anak buah kita. Ini contoh aja. Karena nyambung, nular itu loh Pak. Sehingga kan dihargai walaupun Pak Lutfi sama dia itu owner itu kan juga bedanya jauh. Tapi dia akan tetap hormat tuh Pak. Nah, jadi itu nggak ada perasaan ini wong cilik dibandingkan aku direktur misalnya enggak. Misalkan contoh. Nah, ini nularnya itu bisa baik. Jadi seperti itu. Kalau kita sudah menciptakan baik, dia bisa cerita kemana-mana. Ke atasan ya cerita. Ada pengalaman tuh, kalau bosnya Dua Kelinci itu sering mampir ke supplier besar. Nah, di situ dia cerita. Itulah. Nah, ya cerita nah, api pernah cerita ke kita itu. Jadi seperti itu. Merasa dekat dengan Allah, ya ini hubungannya dengan Allah, mendorong penguatan iman, ikhlas, kepasrahan, ketaatan, beribadah, beramal soleh, ya mendapat pertolongan, kasih sayang, kekuatan, keridhaan, keberkahan dari Allah. Karena apa? Karena kita akhlak karimah. Sangat disukai oleh Allah orang yang berakhlak karimah. Meningkatkan kedamaian, ini menyangkut diri kita. Nikmat bahagia, mudah sekali orang yang berakhlak karimah karena dia nggak merasa sombong, nggak merasa mudah kecentok dan sebagainya, tidak khawatir, tidak takut, meningkatkan kesuksesan, kemuliaan, kesejahteraan, hasanah dunia. Bisa meneladani dan mudah mempengaruhi orang lain di sekitar kita tanpa kita sadari. Oh ya, kalau panjang nggak ini apa gitu. Misalnya saya bolak-balik tak ngomong, kalau kita sudah komitmen harus ditunaikan. Apapun resikonya kayak gitu ya, contoh seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari ayat-ayat, nah ini sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Artinya ini tersembunyi akhlak yang baik koyok Rasul itu memancing rahmat Allah.
dan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Rahmat itu di dunia maupun di akhirat, dia banyak, salah satunya zikir kepada Allah. Zikir di mana-mana kata-katanya kasiro, sebanyak-banyaknya. Jadi seperti itu. Ini ada lagi ya. Nah, ini terkait dengan, tapi kita cari yang merah-merah, saya utamakan. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, yang paling banyak, rekor tertinggi masukkan menungso dalam surga, itu ketakwaan dan husnul khuluq, akhlak karimah. Jadi dua ciri pokok itu, takwa itu taat ini, tapi disertai di lapangan dia memiliki budi pekerti yang baik. Kaum mukmin yang paling baik ialah yang paling baik akhlaknya. Ada lagi yang paling bermanfaat bagi manusia, tapi salah satunya adalah mukmin sing paling apik, sing akhlaknya paling apik. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ini ada macam-macam. Misalnya Rasulullah menjawab, kebajikan adalah akhlak yang baik, dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan. Dosa itu menggelisahkan jiwamu, kau tidak mau orang mengetahui. Biasanya wegah, malu kalau orang tahu. Sungguhnya sebaik-baik kalian yang paling mulia akhlaknya. Inna khiyarakum ahasinukum akhlakor. Jadi seperti itu. Barang siapa diberikan bagian dari kelembutan hati, kelembutan pikiran, tutur kata, berarti telah diberikan kepadanya bagian dari kebaikan. Dan tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak baik itu timbangannya besar sekali. Jadi seperti itu. Yang pernah dulu ada cerita kan, minumi anjing begitu, dia sudah orang pezina ngasih minum anjing, tapi dia bisa masuk surga. Tentu diawali masuk neraka sih, terus surga. Gara-gara perbuatan akhlak kepada binatang yang memang mau mati, dia kasih minum. Contoh gitu. Jadi, saking pentingnya. Orang yang paling saya cintai, kata Rasul, yang paling dekat denganku, kata Rasul, kelak ning akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karena misi sucinya dia untuk memperoleh. Dan orang yang paling saya benci, paling jauh denganku di kelak, orang yang paling buruk akhlaknya. Akhlak karimah itu kesamaannya akhlak mahmudah. Kalau akhlak yang buruk tercela itu akhlak kul masmumah. Jadi itu ya. Jadi akhlak tercela musuhnya gitu. Orang mukmin yang paling sempurna, yang sempurna loh ya. Yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluq. Desa Isya Sohai. Sesungguhnya dengan akhlak yang baik seseorang mendapatkan derajat disamakan akhlak yang baik podo karo wong sing biasa puasa di siang, podo karo sholat tahajud di malam hari. Sungguhnya manusia tidak dikaruniai sesuatu yang lebih baik daripada akhlak mulia. Berarti rezeki yang baik, yang mulia, salah satunya bukan duit, bukan bondo sing itu, tapi salah satunya akhlak mulia, rasa syukur, rasa care, pemaaf, ya, orang yang suka menolong, meringankan orang lain dan sebagainya tadi. Timbangan amal seorang mukmin di hari kiamat melebihi akhlak karimah. Kalau kata-kata yang terbaik, yang berat timbangannya adalah yang tertinggi la ilaha illallah. Tapi kalau perbuatan yang terbaik timbangannya itu akhlak karimah. Jadi kita berbuat baik dan sebagainya itu bukan etok-etokan, enggak oleh pahala. Itu mendekatkan kepada Allah untuk pahala, dan Allah akan semakin nyah-nyoh kepada kita, entah kepada anak kita, entah apa, enggak urusan. Yang penting Allah akan mengembalikan kepada kita yang baik. Yakinlah itu. Nah, dalam proses kan bisa lewat anak, lewat
ujur lewat macam-macam dan sebagainya. Jadi seperti itulah kiat ini terakhir, kiat membangun akhlak karimah. Kiate pertama cari ilmunya, pahami, imani akhlak karimah itu apa saja dan apa manfaatnya dan sebagainya yang tadi kita ceritakan. Nomor 2, pahami manfaatnya yang tinggi. Niatkan yang kuat, jujurlah dalam mengenal diri dan muhasabah. Aku itu sing kurang apa, sing jek perlu dibina terus apa. Kalau di bidang itu saya aku gak gelem nyolong misalkan, aku jujur atau apa. Tapi apakah kita sudah begini, sudah care sama wong cilik, sudah apa dan sebagainya, sudah tutur katanya lembut, nggak kaku dan sebagainya, misalkan seperti itu. Istighfar, banyak berzikir dan doa. Terus ingat, kita ini kajian manajemen Islam, di dalam ilmu manajemen bikinlah program, tulis itu Pak, atau 2. Kalau perlu dibuat kolom yang ditulis hari ini aku termasuk yang ini centang baik lah, ini kurang baik kok, tadi kok aku kok ketoknya ngamuan bisa kayak gitu, dicoret itu. Terus apa lagi? Nah kalau itu 40 hari paling tidak minimal itu orang akan tersosialisasi. Kalau kita sudah niat sungguh-sungguh ngeset itu 40 hari sudah memungkinkan dia untuk terbiasa ke kebiasaan yang baru. Bikin program, tulis, kalau perlu kita datang, kalau perlu bujurnya situ aja. Dan nanti dulu apa aku ya, atau aku begini, itu termasuk centang, termasuk pink, gagal hari ini aku di bidang itu gitu ya. Jadi lama-lama kita akan tambah bagus. Tingkatkan iman, ikhlas, takwa, syukur, sabar, karena kebaikan-kebaikan yang kita amalkan ini akan memborong namanya tujuan atau bantuan pertolongan. Banyak belajar Al-Quran karena di situ banyak contoh-contoh. Rajin belajar, beribadah, berpuasa, tahajud, banyak bergaul sama orang yang soleh, perbanyak amal yang baik, bina hubungan baik dengan sesama. Hubungan baik itu macam-macam, pokoknya gotong royong kayak apa kayak dan sebagainya. Hindari perbuatan dosa, karena perbuatan dosa menjauhkan dari yang namanya berkah Allah. Cari rezeki yang halal untuk membersihkan kehidupan kita, perbanyaklah sedekah. Itu salah satu kunci membuat kita bisa berubah, itu salah satu ya, itu ilmu tua itu, sedekah. Karena ini akan memancing yang namanya pertolongan Allah. Ojo, pas kita lagi susah, wis nggak usah sedekah saya ini, seterusnya. Jadi nggak begitu cara. Nah ini menjadi sesuatu hal ya, penyakit hati kemarin sudah kita lihat banyak sekali ini yang perlu kita rubah biar nggak menjatuhkan diri kepada ngumpeti rezeki penyakit hati ya. Nah jadi seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau enggak monggo diselesaikan. Terima kasih. Nah, baik, itu tadi penjelasan yang luar biasa ya dari Ustadz kita, Ustadz Juli Murtado. Barangkali dari jamaah ada yang hendak bertanya. Masih ada waktu untuk yang ingin memperdalam atau bertanya, silakan. Paham guru? Paham ya? Yakin, harus diyakini bahwa berbuat baik itu umpamanya dibales dengan perbuatan yang jelek, terus kita sering ngasih malah difitnah. Jangan lupa. Kita ini hubungannya dengan Allah. Nek difitnah ngono kuwi ya nanti pasti deh nggak akan berkembang kalau kita malah menerima. Kalau perlu kita maafkan dan sebagainya, kita numpuk pahala. Dosanya kita mungkin malah pindah dengan dia. Jadi seperti itu. Jadi kita ini hubungannya dengan Allah yang paling utama. Nek Allah ridho, nek Allah nanti menghakimi kita menjadi hamba yang masuk surga, itulah yang kita cari, kenikmatan tanpa batas. Karena itu semua perbuatan baik, gak usah delok kira-kira temen itu semua dicelaku dirasani diwong sana
butuh malah dia jadi gibah, entek pahalane. Jadi seperti itu. Udahlah teruslah dengan masing-masing orang kayak kesibukan ya dewi-dewi dan seterusnya. Oke, monggo. Baik, itu tadi penjelasannya dari Ustadz Juli Murtado. Alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung kajian manajemen Islam tentang akhlakul karimah. Semoga apa tadi yang kita dengarkan bersama-sama, yang kita simak bersama-sama bisa kita pahami dan kita amalkan. Mari kita jadikan akhlak mulia sebagai perhiasan diri kita, sebagai cerminan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bekal kita untuk menuju surganya. Akhlakul karimah bukanlah sekedar teori, melainkan praktik nyata yang harus kita upayakan setiap saat dalam setiap perkataan dan perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah dapat menjadi hamba-hambanya yang berakhlak mulia. Terima kasih sudah menyaksikan Manajemen Islam di Lingkar TV bersama dengan Ustadz Juli Murtado. Saksikan terus Manajemen Islam hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.